Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat Xiaoyan melihat peti mati berwarna merah darah di depannya, Xiaoyan tidak tahu sebelumnya Yan Juan memasang beberapa segel dan pembatasan di atasnya. Namun segel aslinya membuat Yongdong tidak bisa melepaskan diri dari peti mati berwarna merah darah. Sialan, mengapa ada pembatasan? Dan ini akan sedikit merepotkan. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak untuk mencoba mendobrak batasan yang ditempatkan pada peti mati berwarna merah darah. Hanya saja setelah beberapa saat, tiba-tiba alis Xiaoyan perlahan mengerut. Sungguh pelanggaran terhadap larangan itu sangat merepotkan. Xiaoyan bergumam dengan marah, karena untuk memecahkan pembatasan ini, dia membutuhkan waktu setengah hari. Kemudian pembatasan itu seperti labirin. Meskipun itu bisa dipecahkan, tetapi butuh waktu lama. Sehingga Xiaoyan tiba-tiba merasa sangat marah. Segera melihat peti mati berwarna merah darah lagi. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba mengecangkan jarinya dan langsung meninju ke arah peti mati berwarna merah darah dengan keras. Tuar! Jelas, karena Xiaoyan tidak dapat mengontrolnya. Jadi dia tidak peduli apakah peti mati ini masih bisa dipertahankan secara utuh atau tidak. Bagaimanapun, menyimpan seperti itu tidak akan berpengaruh pada Xiaoyan. Di bawah ledakan tinju Xiaoyan, peti mati berwarna merah darah itu tiba-tiba bergetar karena tidak peduli pembatasan seperti apa. Ketika mencapai batas kekuatan yang dapat ditahannya, tidak peduli seberapa kuat batasannya, itu akan runtuh di bawah kekuatan absolut. Hanya saja, jika Xiaoyan menghancurkan peti mati merah darah dengan cara ini, kemudian sosok Yongdong pasti akan menderita. Namun bukan hanya peti mati berwarna merah darah yang dapat menahan pukulan Xiaoyan, tapi ada juga Yongdong yang tersegel di peti mati ini. Setelah melihat pembatasan pada peti mati merah runtuh, kekuatan di kedua tangan Xiaoyan juga mengalir untuk membuka peti mati tersebut. Sehingga seluruh peti mati bergetar hebat, kemudian meledak dengan keras. Segera, kabut berwarna merah darah memenuhi udara, dan setelah peti mati itu meledak, ada sesuatu yang bulat di dalam kabut merah. Dan dia seperti monster yang bertentakel di antara benda bulat ini. Kemudian sepasang mata melebar rapat dan mata terbuka ini, dan itu adalah Yongdong yang masih tersegel. Hanya saja Yongdong masih tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan bukan hanya tidak bisa bergerak, karena Yongdong juga merasakan tentakel ini terus-menerus menempel di tubuhnya, memberinya rasa tercekik yang kuat di ruang gelap ini. Dan tentakel ini tidak sekadar menempel di tubuh Yongdong, tapi sebenarnya dia juga terus-menerus menyerap vitalitas Yongdong. Kali ini, jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya, dan kemudian tubuhnya terus diserap oleh tentakel ini, sampai vitalitasnya benar-benar terputus. Pada akhirnya, dia akan benar-benar berubah menjadi boneka. Namun tepat ketika Yongdong merasa putus asa, tiba-tiba dia merasakan punggungnya digenggam erat, dan Yongdong tidak punya waktu untuk bereaksi. Kemudian dia tiba-tiba ditarik keluar dari tentakel merah, dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi saat saya muncul di depan matanya lagi, Yongdong juga terengah-engah sejenak. Setelah beberapa saat, dia berangsur pulih terbatuk dan langsung muntah. Dan yang membuat Yongdong merasa tidak nyaman, Yongdong mengeluarkan cairan kental merah dari mulutnya. Dia bahkan tidak tahu kapan cairan itu masuk ke tubuhnya. Baru sekarang Yongdong akhirnya menyadari sesuatu yang aneh, karena seluruh tubuh telah layu. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama sejak saya disegel di dalam, tapi masih terlihat bahwa efek ini tidak biasa. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah Yongdong pulih, dia langsung mengepakkan tinjunya erat-erat di depan Xiaoyan. Kemudian dia membungkuk dengan hormat. Terima kasih kembali.
Lagi pula, Anda juga telah berjuang untuk melindungi saya. Xiaoyan berkata dengan tenang, namun tidak ada ekspresi di wajahnya. Metode orang ini aneh, dan tubuh fisik dewa asli ini terlalu takut dengan racun. Bagaimanapun, semua kekuatan tubuh dewa asli berasal dari kekuatan ki dan darahnya sendiri. Apalagi aliran darah dalam tubuh terlalu cepat. Jadi selama saya menggunakan kekuatan saya, racun di dalam tubuh akan cepat menyebar ke seluruh tubuh dengan sangat cepat. Kata Yongdong perlahan. Bahkan ada ekspresi pahit di wajahnya. Hanya saja saya tidak menyangka, sebagai anggota klan Jimmy, Anda sebenarnya kalah dari sampah semacam ini. Dan agak tidak masuk akal. Saat Xiaoyan mencapai 4 kata terakhir, dia sengaja memperkeras suaranya, sehingga terdengar keterlaluan. Jelas Xiaoyan juga merasa aneh. Begitu jari pembunuh bintang yang digunakan oleh Yongdong saat Xiaoyan melihat tubuh fisiknya adalah dewa asli bintang 8. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan Ji Huanshen, jari pembunuh bintang ini adalah salah satu keterampilan bertarung inti klan dewa asli. Jadi Yongdong seharusnya tidak bisa melakukannya. Tentu saja, Xiaoyan juga tidak mengetahui tingkat kerahasiaan spesifik dari teknik jari pembunuh bintang ini. Apakah itu benar-benar hanya keturunan langsung dari klan dewa asli yang bisa mempelajarinya? Dalam masalah ini, saya benar-benar ceroboh kali ini, karena memang tidak ada cara untuk melawan racun. Yongdong sepertinya tidak mendengar maksud kata-kata Xiaoyan, dan dia hanya berkata sambil tersenyum masam. Mendengar itu, Xiaoyan menatap Yongdong dengan mata yang dalam, mencoba mencari kekurangan di dalamnya. Tapi reaksi Yongdong tampak sangat biasa, seolah-olah dia tidak memiliki masalah besar dengan kekalahan. Apakah kekuatan Anda telah jatuh ke dewa asli bintang 7? Setelah Xiaoyan melihat tanda bintang di alis Yongdong yang awalnya ada tanda bintang 8, tapi sekarang dia melihat ada tanda bintang 7. Jadi dia mengajukan pertanyaan dengan sadar. Itu karena saat saya melawan orang itu, saya harus menggunakan kekuatan bintang yang rusak. Yongdong menyentuh alisnya dan berkata tanpa daya. Tapi bahkan sekarang, Yongdong masih belum menyebut jari pembunuh bintang. Sepertinya dia juga tidak mau menyebutnya. Tapi dia juga takut untuk menyebutkannya. Tapi Xiaoyan melihat ada kilatan cahaya yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Jadi Xiaoyan tidak bertanya lagi. Lagi pula, sebelumnya Ji Huanshen mengatakan bahwa jari pembunuh bintang yang ditampilkan Yongdong tidak lengkap dan Ji Huanshen akan mewariskan kepadanya yang lebih lengkap. Tapi itu harus digunakan dengan enggan. Meskipun bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan tidak bertanya, tapi Xiaoyan punya banyak peluang di masa depan, dan dia akan menunggu hingga Xiaoyan bisa menggunakan jari pembunuh bintang. Satu kali di depan Yongdong. Dan Xiaoyan ingin melihat reaksi seperti apa yang akan terjadi saat itu. Segera Xiaoyan membalikkan tangannya, kemudian token kuno Dewa Iblis Abadi muncul di telapak tangan Xiaoyan saat ini. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhonggu dan yang lainnya. Sehingga keempat orang itu segera terbang dari kejauhan dan bergegas ke tempat Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan sudah memiliki 3 segel emas di token kuno Dewa Iblis Abadi, dan menurut apa yang dikatakan Xin Xiao, ini adalah kualifikasi untuk bebas masuk dan keluar dari gerbang kuno. Namun tepat ketika Xiaoyan sedang melihat token kuno Dewa Iblis Abadi di tangannya, tiba-tiba Xiaoyan menemukan sesuatu yang aneh. Meskipun token kuno Dewa Iblis Abadi awalnya berada di tangan Zhonggu, tapi dia masih melihatnya dengan cermat. Dan ini jelas berbeda dengan sebelumnya. Zhonggu Doshi, lihatlah token kuno Dewa Iblis Abadi ini. Apakah ada perbedaan? Xiaoyan bertanya, kemudian dia menyerahkan token kuno Dewa Iblis Abadi kepada Zhonggu. Segera Zhonggu mengambil alih token kuno Dewa Iblis Abadi. Setelah melihat sekilas, dia mendesis dingin. Berubah lagi?
Token kuno Dewa Iblis Abadi sebelumnya terlihat seperti sebuah pecahan bersudut dan tidak rata. Tapi sekarang ini jelas ada sisi datarnya. Jelas, Yonggu segera mengetahuinya dan berkata. Mendengar itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Sebelumnya, token kuno Dewa Iblis Abadi yang Xiaoyan berikan kepada nomor 1 alam Dewa Kekacauan, tapi Permaisuri Suyu mengatakan bahwa token kuno Dewa Iblis Abadi ini tidak lengkap. Mungkinkah setelah mendapatkan segel emas di sini, saya bisa menyatukan token kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap? Memikirkan hal ini, Xiaoyan menatap Xixio dengan bingung. Siapa nama Anda? Tanya Xiaoyan. Xixio, jawab Xixio perlahan. Saya benar-benar tidak ingat nama Anda, jadi saya bertanya sebelumnya. Anda mengatakan bahwa kita bisa pergi setelah mendapatkan 3 segel emas. Kemudian setelah pergi, apakah saya masih bisa memasukkannya lagi? Tepat ketika Xixio mendengar ini, matanya mengungkapkan pikirannya. Dia tertegun sejenak sebelum menjawab. Senior, saya sudah lama terjebak di sini. Tapi sejauh yang saya tahu, setelah kita pergi dari dunia besar ini, token kuno Dewa Iblis Abadi akan menghilang. Jadi Anda tidak bisa lagi memasukinya. Bahkan jika Anda memegang token kuno Dewa Iblis Abadi di tangan Anda tidak lagi dapat dipilih. Xixio menjelaskan dengan serius. Jadi, token kuno Dewa Iblis Abadi untuk memasuki gerbang kuno hanya sekali pakai. Kata Xiaoyan dengan terkejut. Setelah Xiaoyan berpikir, bahkan seseorang sekuat Yuyan pun diusir dari tempat ini. Jadi dalam hal ini itu bisa dilihat bahwa tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa Xiaoyan masuki hanya karena dia mau. Di dunia ini ada total 6 istana bawah tanah. Artinya saya bisa mendapatkan 6 segel emas. Jika saya mengumpulkan 6 segel emas, bisakah saya pergi ke istana surgawi? Xiaoyan bertanya sambil memandang Xixio. Namun Xixio hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar ini. Sebenarnya dalam hal ini itu sudah di luar pemahaman saya. Karena belum pernah melihatnya, bahkan saya belum pernah mendengar bahwa ada orang yang bisa mengumpulkan 6 segel emas. Jadi hal yang seperti yang Anda katakan benar-benar tidak jelas. Jawab Xixio sambil tersenyum kecut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.